Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pagi hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, sekarang Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Oke. Apakah ada yang tahu hari ini kita akan mempelajari terkait materi apa? Ya, benar. Hari ini kita akan mempelajari terkait materi gerak benda. Jadi, pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari terkait sistem gerak pada manusia. Dengan kita mempelajari materi gerak pada benda, manfaat yang kita ambil adalah kita dapat mengetahui gerak pada benda. Sekarang Ibu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok, di mana kelompoknya beranggotakan 5 orang. Karena nanti kita akan melakukan suatu percobaan yang sesuai dengan tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi, karena hari ini kita mempelajari terkait gerak pada benda, benda yang bergerak ini selalu melewati suatu lintasan, di mana lintasannya dapat berupa lintasan lurus, lintasan melingkar, lintasan parabola, ataupun lintasan tidak beraturan. Namun, kita hanya akan mempelajari terkait gerak pada lintasan lurus, di mana kita memiliki 6 tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran tersebut dapat kalian lihat pada LKS yang kalian miliki. Jadi hari ini kita akan mempelajari terkait gerak benda, perbedaan jarak dan perpindahan, perbedaan gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan, menghitung kecepatan, kelajuan, percepatan, dan kita akan melakukan percobaan terkait gerak lurus beraturan. Baik, sebelum kita masuk pada pembelajaran, tahukah kalian bahwa di sekitar kita ada banyak sekali benda yang bergerak? Sekarang Ibu tanya, bagaimana kalian bisa sampai ke sekolah? Ya, dengan cara bergerak bukan? Jadi, suatu benda dikatakan bergerak apabila mengalami perubahan posisi dari suatu titik acuan atau menuju tempat tertentu. Titik acuan sendiri merupakan titik awal benda atau titik tempat pengamat berada. Nah, karena kita mempelajari terkait gerak benda pada lintasan lurus, benda yang berada pada lintasan lurus dapat kita sebut dengan gerak lurus. Contohnya seperti ketika kita berjalan pada lintasan yang lurus atau buah yang jatuh dari pohonnya tanpa dipengaruhi oleh angin. Benda tersebut mengalami perubahan posisi atau kedudukan, di mana kedudukan tersebut dapat kita nyatakan dalam suatu besaran. Sekarang Ibu mau tanya kembali, berapa kira-kira jarak dan perpindahan ketika kalian berangkat dari rumah menuju ke sekolah? Apakah jarak dan perpindahan itu sama? Jarak merupakan panjang seluruh lintasan benda dari posisi awal hingga posisi akhir. Sedangkan perpindahan merupakan perubahan posisi yang dialami benda dari titik awal hingga akhir. Jarak ini merupakan besaran skalar karena hanya memiliki nilai. Sedangkan perpindahan merupakan besaran vektor karena memiliki nilai dan arah. Baik, agar kita lebih paham terkait perbedaan jarak dan perpindahan, kita lanjut pada contoh soal. Baik, sekarang kita akan mengerjakan terkait soal jarak dan perpindahan. Silahkan kalian buka buku paketnya. Saya akan membacakan soalnya ya. Jadi, Roni berjalan ke arah barat menuju rumah Roy sejauh 5 km. Kemudian mereka berdua berjalan ke arah timur menuju sekolah sejauh 1 km. Berapa jarak dan perpindahan yang dilakukan Roni? Jadi yang pertama kita membuat gambar terlebih dahulu, di mana
Roni ke arah barat sejauh 5 km, kemudian ke arah timur sejauh 1 km. Jadi jaraknya adalah 5 km ditambah 1 km. Karena jarak merupakan panjang seluruh lintasan yang ditempuh benda dari posisi awal hingga akhir. Sedangkan untuk perpindahannya, yaitu adalah 5 km dikurangi 1 km. Jadi perpindahannya adalah 4 km. Karena perpindahan sendiri merupakan selisih kedudukan akhir dengan kedudukan awal. Baik, agar kita lebih paham terhadap perbedaan jarak dan perpindahan, kita lanjut pada contoh soal nomor 2. Di sini telah terdapat gambar, kalian dapat lihat ya, di mana dari titik awal menuju titik terakhir adalah 3 km ditambah 4 km. Jadi jaraknya adalah 7 km. Didapat dari 3 km ditambah 4 km. Sedangkan perpindahannya di sini kita melihat bahwa terdapat garis putus-putus. Ini merupakan perpindahan. Jadi kita dapat menggunakan rumus Pythagoras, di mana perpindahannya adalah akar dari 3 km kuadrat ditambah 4 km kuadrat sama dengan 9 km kuadrat ditambah 16 km kuadrat. Jadi menghasilkan 20 akar dari 25 km kuadrat dan menghasilkan 5 km. Jadi perpindahannya adalah 5 km dan jaraknya adalah 7 km. Sampai sini dapat dipahami ya. Sekarang coba kalian pikirkan, ketika kalian menaiki suatu kendaraan, apakah kendaraan tersebut melaju dengan kecepatan yang tetap? Bagaimana cara kalian menghitung besar kecepatan? Oke, di sini Ibu akan jelaskan. Jadi di sini Ibu akan menampilkan dua persamaan. Yang pertama ada kelajuan, di mana kelajuan ini memiliki persamaan V sama dengan S dibagi T. V sendiri adalah kelajuan, sedangkan S adalah jarak dan T merupakan waktu dengan satuan meter per sekon. Selanjutnya ada kecepatan. Kecepatan merupakan kemampuan menghitung besar perpindahan dalam setiap satuan waktu, di mana persamaannya adalah V sama dengan delta S per T. Jadi V di sini adalah kecepatan, delta S merupakan selisih kedudukan akhir dengan kedudukan awal, dan T merupakan waktu dengan satuan meter per sekon. Lalu setelah kalian melihat kedua persamaan tersebut, di mana perbedaannya? Hampir sama bukan? Jadi keduanya ini sama-sama berhubungan dengan benda yang bergerak. Namun jika kelajuan berhubungan dengan jarak dan kecepatan berhubungan dengan perpindahan. Untuk lebih jelasnya, kita coba menghitung terkait kecepatan dan kelajuan. Silahkan dibuka buku paketnya. Baik, Ibu akan bacakan soalnya terlebih dahulu. Di sini, seseorang bergerak lurus 100 meter ke utara, lalu berjalan berbalik 40 meter ke selatan. Tentukan kelajuan dan kecepatan jika waktu yang dibutuhkan adalah 60 sekon. Jadi di sini diketahui kita harus mencari jaraknya terlebih dahulu. Jaraknya adalah 100 meter ditambah 40 meter. Jadi 140 meter. Sedangkan perpindahannya adalah 100 meter dikurangi 40 meter. Jadi perpindahannya adalah 60 meter. Waktu yang dibutuhkan adalah 60 sekon. Di sini kita hitung terlebih dahulu adalah kelajuan. Di mana dengan persamaan yang telah kita bahas tadi, S dibagi T sama dengan 140 meter dibagi 60 sekon, menghasilkan 2,3 meter per sekon. Selanjutnya, kita akan menghitung kecepatannya, di mana persamaan yang telah kita bahas tadi kita tulis V sama dengan delta S dibagi T sama dengan 60 meter dibagi 60 sekon,
menghasilkan 1 meter per sekon. Jadi sampai di sini dapat dipahami ya. Jadi kelajuan dapat diukur menggunakan speedometer dan kecepatan diukur menggunakan GPS. Baik, selanjutnya kita akan mempelajari terkait percepatan. Jadi percepatan adalah perubahan kecepatan suatu benda yang bergerak yang awalnya lambat hingga menjadi cepat dan dalam setiap satuan waktu. Di sini kita memiliki persamaan kecepatan adalah A sama dengan delta V dibagi delta T, di mana delta V sendiri sama dengan V akhir dikurangi V awal, dan delta T sama dengan T akhir dikurangi T awal. Percepatan memiliki satuan meter per sekon kuadrat. Oke, untuk lebih pahamnya coba kita mengerjakan contoh soal terlebih dahulu. Baik, Ibu baca terlebih dahulu ya soalnya. Jadi di sini sebuah mobil yang mula-mula diam bergerak dipercepat hingga kecepatannya menjadi 20 meter per sekon setelah bergerak selama 30 sekon. Tentukan percepatan yang dialami mobil tersebut. Jadi di sini diketahui bahwa kecepatan awalnya adalah 0 meter per sekon. Kecepatan akhirnya adalah 20 meter per sekon. Waktunya adalah 30 sekon. Jadi kita masukkan persamaan percepatan yang telah kita ketahui adalah A sama dengan delta V dibagi delta T. Sama dengan V akhirnya kita masukkan 20 meter per sekon dikurangi 0 meter per sekon dibagi waktu. Waktunya kan waktu akhirnya adalah 30 sekon. 30 sekon dikurangi 0 sekon. Jadi di sini adalah 20 meter per sekon dibagi 30 sekon menghasilkan 0,67 meter per sekon kuadrat. Sampai di sini dapat dipahami ya. Baik, selanjutnya kita akan membahas terkait gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Sebelum saya jelaskan, silakan kalian baca buku paketnya terlebih dahulu. Ibu kasih waktu 10 menit ya. Ya, bagaimana? Sudah dibaca ya? Jadi, sekarang Ibu jelaskan. Gerak lurus beraturan adalah gerak pada lintasan garis lurus dengan kecepatan konstan. Jadi, gerak lurus beraturan ini memiliki karakteristik yang pertama, berada pada lintasan lurus, percepatannya 0, kecepatannya konstan, dan waktu yang sama menempuh jarak yang sama. Jadi di sini kita memiliki satu persamaan, yaitu S sama dengan S0 ditambah V kali T, di mana dengan satuannya adalah meter. Sedangkan gerak lurus berubah beraturan adalah gerak benda pada garis lurus dengan kecepatan berubah beraturan, di mana percepatannya adalah konstan. Di sini kita memiliki 3 persamaan, yaitu yang pertama S sama dengan S awal ditambah V awal dikali T ditambah setengah AT kuadrat. Kemudian yang kedua ada V akhir sama dengan V awal ditambah A kali T. Kemudian yang ketiga ada V akhir kuadrat sama dengan V awal kuadrat ditambah 2A kali S. Baik, karena kita telah mempelajari terkait gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan, selanjutnya kita akan melakukan percobaan terkait gerak lurus beraturan untuk memenuhi tujuan pembelajaran yang terakhir. Jadi, di sini kita akan membuktikan dari karakteristik gerak lurus beraturan, di mana karakteristik yang pertama berada pada lintasan yang lurus, kecepatannya konstan, percepatannya 0, dan dalam waktu yang sama menempuh jarak yang sama. Silahkan kalian bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Dibaca LKS-nya terkait percobaan gerak lurus beraturan. Silahkan diisi sesuai dengan permintaan. Jika ada yang belum dipahami, bisa ditanyakan. Nanti kita akan melakukan presentasi setelah kalian melakukan percobaannya.
Ya, baik. Sudah ya. Sekarang silahkan dari kelompok 1 untuk memaparkan hasil dari kerja kalian. Oke, baik. Berdasarkan hasil percobaan yang kalian semua lakukan, bahwa ternyata benar gerak lurus beraturan memiliki karakteristik berada pada lintasan yang lurus, kecepatannya konstan, percepatannya 0, dan dalam waktu yang sama menempuh jarak yang sama. Baik, silahkan kalian kumpulkan lembar kerjanya. Ibu akan tampilkan terkait penugasan pada materi hari ini. Nanti tugasnya dikumpulkan di pertemuan selanjutnya. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan mempelajari materi terkait gaya. Jadi jangan lupa untuk dipelajari terlebih dahulu buku paketnya. Baik, untuk hari ini saya rasa cukup. Terima kasih atas kerjasamanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.